Bismillahirrahmanirrahim. Salatun min Allah wa azka salam ala al-Mustafa Ahmad Syafi'il Anam. فذي العشر كان النبي الكريم إذا دخلت أبدا لا ينام نوى الاعتكاف إلى يوم عيد وأيقظ نساءه عليه السلام وزاد اجتهادا وهو في مزيد وشمر وأحلى ليالي العظام فذاك نبيك ولا ذنب له كثير الدعاء والبكاء في الظلام يقوم الليالي فمولاه قال قم الليل إلا قليلا فقام. الفصل الثالث في الحث على الاجتهاد سيما في العشر وشيء من الأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. Beberapa untayan nasihat dari bait-bait syair yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad tentang anjuran bagaimana kesungguhan Nabi pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kesungguhan Nabi, dan beliau juga menguraikan sebagian dari akhlak-akhlak mulianya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai bait syairnya dengan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fadil ishru kana nabiyul karim idza dakhalat abadan la yanam. Katanya kalau udah masuk 10 terakhir dari Ramadan, maka Nabi kita Muhammad abadan la yanam. Subhanallah, beliau sama sekali tidak memejamkan matanya lagi. Beliau tidak tidur sama sekali menjelang 10 terakhir itu, sepanjang 10 terakhir itu. Ini kita berada pada 10 terakhir ini sekarang. Bagi lana dari 10 terakhir ini sekarang apa keutamaannya? Idgon minan nar. Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang masih tekun di dalam beribadah kepadanya untuk terbebas dari api neraka. Ini waktu emasnya. Ini waktu paling berharga-berharganya. Maka sudah sepatutnya kita juga melihat bagaimana contoh yang Nabi ajarkan sama kita. Beliau kalau udah masuk katanya 10 terakhir abadan la yanam, gak tidur sama sekali. Nawal i'tikaf ila yaumi'in wa aigaz nisa'u alaihi salam. Kata beliau niat i'tikafnya bukan kayak kita. Kalau kita nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fi. Niat i'tikaf kita, saya niat i'tikaf di masjid ini selama aku masih di sini. Tapi kalau i'tikafnya Nabi, nawal i'tikaf ila yaumil, saya niat i'tikaf di masjidku ini sampai hari raya nanti. Gak pulang-pulang. Padahal rumahnya sama masjid sebelahan. Gak pulang-pulang. Ini beliau membangunkan para istrinya dari malam 20 ini, dari 20 Ramadan, istrinya semua dibangunin, didatengin sama beliau, diingetin ini 10 terakhir, ayo ibadah. Sudah, tapi beliaunya i'tikaf di masjid. Satu-satunya yang beliau masih ajak interaksi dari istrinya itu Sayyidah Aisyah, karena rumahnya memang bersebelahan sekali dengan masjidnya Rasulullah SAW. Hanya dibatasi dengan tirai, dibatasinya sama tirai. Maka Rasulullah selama i'tikaf itu kan, Sayyidah Aisyah dalam riwayat mengatakan beliau seringkali melongokkan kepalanya dari balik tirai, mau ngelihat aku lagi ngapain, kata Sayyidah Aisyah, mau lihat aku lagi ngapain. Dan beliau sering sekali melakukan itu, sering banget ngelongok sambil ngaji, sambil i'tikaf, ntar ngelongok lagi, sering. Kenapa sering? Kan apa Rasulullah kangen melulu sama istrinya? Bukan, karena Rasulullah tahu Sayyidah Aisyah senang digituin. Sayyidah Aisyah masih kecil. Ya, Sayyidah Aisyah masih kecil. Jadi kalau dikasih perhatian kecil tuh dari Nabi hatinya berbunga-bunga gitu. Jadi yang dilakuin tuh bukan karena Rasulullah kayak kekangenan banget sama istri gitu, bukan. Tapi dia melakukan itu, Sayyidah Aisyah yang jawab. Ini Sayyidah Aisyah yang ngomong.
yang dilakukan oleh Nabi itu karena beliau tahu saya suka digituin. Jadi beliau ngulang-ulang terus. Nengok senang. Ditengokin senang gitu. Dilirikin sama Nabi itu senang ya. Sayyidah Aisyah. Terus begitu aja Nabi tiap hari sambil ngeliat. Nah nanti sekali-sekali Nabi itu minta disisirin. Jadi ibu kalau suaminya minta disisirin itu jangan kesel. Jangan punya tangan kan, nyisir diri enggak. Jangan sampai gitu-gitu banget gitu ya. Rasulullah sama Sayyidah Aisyah manja gitu, senang manjain diri. Jadi hai para istri, bisa-bisalah kamu manjain suami. Rasulullah ngasih kepala gitu, ngasih isyarat minta disisirin. Rasulullahnya di masjid cuman kepalanya aja masuk dari tirai, Sayyidah Aisyah nyisirin dari dalam, disisirin sama Sayyidah Aisyah, nyisir aja. Karena Rasulullah itu kalau kemana-mana katanya 3 yang nggak pernah ditinggalin sama Rasul, selalu dibawa kemana-mana. Sisir, cermin, kaca, kemudian yang ketiga kohol, katanya celak. Rasulullah kemana aja dibawa. Ini menandakan apa? Kerapiannya Rasulullah. Ya, jadi sebenarnya para suami-suami atau orang-orang laki sekarang yang baru repot begaya itu telat. Rasulullah udah dari dulu lebih klimis daripada laki-laki sekarang. Ya, Rasulullah mau masuk ke rumah aja, mau pulang nih dari habis ketemu para sahabat, sebelum pulang sisiran dulu mau ketemu istri. Kalau mau ketemu istri aja begitu, gimana ketemu orang juga kan gitu. Mau pulang sisiran dulu, siwakan dulu, mau tampil fresh, mukanya dibasahin sama Rasulullah. Istrinya harus lihat versi terbaik dirinya. Nah, ini kalau kaum bapak jangan sampai pulang-pulang itu mukanya paling kusuh, paling sampai bininya nanya, ya Allah kayaknya suami saya capek banget. Kalau Rasulullah malah gak mau kelihatan begitu. Nah ibu juga begitu, jangan mau pergi cakep banget. Ya begitu pulang udah kayak gorengan semua mukanya. Iya Pak. Yang cakep juga ya. Kalau orang lain di luar sana melihat saya sih versi terbaik kamu, buat itu juga suamimu melihat versi terbaik kamu. Itu yang dilakuin Rasulullah sisiran dalam keadaan i'tikaf ya. Rasulullah dalam i'tikaf, tapi tetap disisirin sama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Istrinya dibangunin. Di makna aigal nisa wa alaihissalam, artinya Rasulullah bukan cuma ibadah sendirian aja atau sibuk dengan dirinya sendiri, tapi beliau juga mengingatkan ahli keluarganya untuk ibadah. Nah ibu-ibu, mungkin suami kita untuk diajak rajin bareng sama kita mungkin memiliki usaha lebih, bukan berarti nggak bisa. Asal ibu ngomongnya pinter sih bisa aja ya. Ini kita kan lagi 10 terakhir, kalau nggak bisa tarawih di luar, ajak dia tarawih bareng. Nggak mau tarawih di luar, dia nggak keluar, kamu nggak keluar, ajak tarawih bareng. Dan begitu momennya kalau nggak dapat sama suami pulangnya telat, ajak anak. Yani melibatkan ahli keluarga untuk sama-sama memakmurkan kemuliaan 10 terakhir di Ramadan ini. Libatin anak, ngajarin mereka untuk infak kullal lailah, setiap malamnya. Kali-kali malam ini Lailatul Qadar, kali-kali malam ini Lailatul Qadar. Ajak mereka untuk infak, ajak mereka untuk sholat. Walau anak kita dengan malasnya, ajarin mereka walau rakaatain, walau hanya 2 rakaat, atau witir masalah. Atau witirnya mereka, witir jangan ditinggal ya nak. Selama Ramadan ini kamu gak ikut mama tarawih gak apa-apa, tapi witir kerjain ya nak gitu. Cuman 3 rakaat loh nak buat Allah. Ajak libatin mereka ya, ini karena Nabi SAW melibatkan ahli keluarganya dalam ibadah di 10 terakhir. Kita juga begitu. Wazada ijtihad wa hu fi mazid. Nabi lebih tambahin lagi ijtihadnya, semangatnya, kesungguhannya, padahal beliau itu sudah menjadi orang yang selalu lebih dalam ibadahnya.
Tapi dia terlalu nambah. Wa syamma wa ahyal layalil 'idham. Apa yang enggak dilakuin sama Nabi sebelum Ramadan, tapi begitu Ramadan yang dilakuin sama Nabi lebih-lebih dari bulan-bulan lainnya, lebih-lebih dari malam-malam lainnya. Malam-malam agung dihidupin sama Nabi dengan sebegitunya. Fadzaka nabiyyuk wala dzambalah. Kata Habib Muhammad Al-Haddad, ente harus tahu ini nabimu. Dosa aja dia enggak punya. Katsirud du'a wal buka fi dhalam. Tetapi beliau banyak nangisnya, banyak doanya di malam hari yang gelap. Apalah lagi kita yang sudah pasti dosa banyak, yang sudah pasti banyak salah, ya tidak, banyak khilaf. Apalah kita enggak mau menjadikan malam-malam yang tersisa ini adalah malamnya kita untuk meneteskan air mata dan berdoa dengan penuh khidmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa apa? Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Perbanyak di malam ini. Yaqumul layali fa maulahu qal qumil laila illa qalilan faqam. Dialah Nabi kita Muhammad SAW yang selalu bangun di waktu malamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Qumil laila illa qalila." Kita baca surat apa itu? Ya ayyuhal muzammil. Surat Muzammil, di situ Allah berfirman, "Qumil laila illa qalila." Allah berfirman kepada Nabi kita, bangunlah kamu wahai Muhammad walaupun sedikit. Bangun. Nabi enggak pernah satu harinya lewat kecuali beliau bangun malam. Dan Nabi menjalankan perintah yang Allah perintahkan. Setiap malam enggak ada yang berlalu dari Nabi kita kecuali beliau bangun malam. Apalah lagi di Ramadan ini. Ya, kita juga mungkin bangun malam setiap malam di Ramadan itu kita punya bangun alasannya untuk sahur. Enggak apa-apa deh, bangun sahur juga. Yang penting bangun malam. Yang penting yang penting kita bisa hidupin, belajar dari yang Nabi kita lakuin. Beliau lebih semangat, beliau lebih rajin, padahal dosa enggak punya, tapi beliau menangis, beliau berdoa. Maka kita sepatutnya yang banyak dosanya, yang banyak khilaf dan salahnya, yang banyak butuhnya, harusnya kita lebih daripada Nabi. Namun insyaallah dengan segenap kemampuan yang kita bisa lakuin, insyaallah kita lakuin sebisa kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin.